Selamat datang di video edukatif kami yang akan membahas tentang salah satu isu hukum dan politik paling krusial di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, yaitu Yudika Review Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021 hingga 2023. Kasus ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut demokrasi, hak-hak buruh, serta tata kelola legislasi yang transparan dan partisipatif. Dalam kurun waktu hingga 10 hingga 15 menit ke depan, kami akan mengajak kalian untuk memahami duduk perkaranya secara lebih mendalam. Yuk, mari kita mulai. Pemirsa, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan KSPSI konsisten menolak RUU Cipta Kerja yang kini telah disahkan menjadi undang-undang. Di mana Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait dengan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja dan menilai bahwa undang-undang itu inkonstitusional dan membutuhkan revisi. Kontroversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akhirnya berakhir di tangan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan. Meskipun banyak menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI tetap mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan itu dilakukan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada Oktober 2020 lalu kembali menuai kontroversi. Kali ini, Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, MK juga menyatakan jika Undang-Undang Ciptaker tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, ujar Anwar Usman, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Namun, walau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku hingga DPR dan pemerintah memperbaikinya dalam kurun waktu 2 tahun. Jika dalam waktu 2 tahun tidak diperbaiki, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Artinya, undang-undang yang sebelumnya diubah dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja akan berlaku kembali. Selain itu, MK juga menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa menerbitkan peraturan turunan baru strategis dari undang-undang. Dengan keputusan dari MK, pemerintah menyatakan menghormati keputusan MK dan mematuhi putusan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya dan sesuai yang dimaksud. Putusan MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan, ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dirinya juga menegaskan, walau tidak bisa menerbitkan peraturan turunan baru strategis dari Undang-Undang Ciptaker, namun peraturan yang sebelumnya sudah ada tetap berlaku. Untuk diketahui, gugatan tersebut diajukan oleh 6 pihak yang terdiri atas individu maupun kelompok masyarakat, yaitu Hakimi Irawan Bangkit Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, Migran Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau. Latar belakang dan proses pembentukan UU Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan nama Omnibus Law disahkan pada 5 Oktober 2020.
Pemerintahan menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan menyederhanakan regulasi dan mempercepat investasi dengan menyatukan revisi lebih dari 70 undang-undang ke dalam satu undang-undang besar. Di atas kertas, tujuannya memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat perizinan usaha. Tapi dalam praktiknya, proses pembentukan undang-undang ini menuai kritik keras. Banyak pihak menilai bahwa penyusunan dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan, dan minim partisipasi publik. Beberapa pasal dinilai merugikan hak pekerja, mengurangi perlindungan lingkungan hidup, serta mengabaikan prinsip negara hukum demokratis. Karena itu, masyarakat sipil, serikat buruh, dan akademisi pun menggugat undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi mengambil langkah hukum yang signifikan dengan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat. Putusan ini tidak membatalkan undang-undang tersebut secara total, melainkan memberikan mandat tegas kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaikinya dalam jangka waktu 2 tahun, sekaligus membekukan penerbitan peraturan pelaksana baru yang strategis. Akar masalah yang menjadi dasar putusan ini adalah adanya kesalahan prosedur dalam proses pembentukannya. MK menilai proses tersebut gagal memenuhi asas keterbukaan dan minim partisipasi publik yang bermakna, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mencederai prinsip negara hukum. Putusan ini sejatinya adalah sebuah teguran keras agar proses legislasi di Indonesia kembali ke jalur yang transparan dan demokratis. Namun, alih-alih menjalankan amanat perbaikan secara partisipatif, pemerintah memilih jalan pintas dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dengan dalih adanya kegentingan yang memaksa. Akibat tantangan ekonomi global, pemerintah secara efektif mengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang bermasalah dengan produk hukum baru tanpa melalui proses legislasi yang biasa di parlemen. Langkah ini tentunya memicu kontroversi hebat karena dianggap mengabaikan putusan MK dan menyalahgunakan mekanisme Perpu. Pada akhirnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Namun, tindakannya tentunya meninggalkan perdebatan yang mendalam mengenai komitmen pemerintah terhadap supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia. Selanjutnya yaitu reaksi masyarakat dan pengesahan PPU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, pada akhir tahun 2022, pemerintah secara tiba-tiba menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PPU tentang Cipta Kerja. Langkah ini langsung menuai sorotan dan kritik dari berbagai pihak karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip kegentingan yang memaksa sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, para pakar hukum tata negara berpendapat bahwa kondisi Indonesia saat itu tidak dalam keadaan darurat yang cukup serius sehingga menerbitkan PPU. Bahkan, Mahkamah Konstitusi atau MK dalam putusan sebelumnya sudah memberi waktu 2 tahun. Nah, dalam waktu 2 tahun itu pemerintah dan DPR untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja melalui legislasi yang partisipasif dan transparan. Artinya, pemerintah seharusnya melakukan revisi terbuka, secara terbuka, bukan mengambil jalur darurat dengan menerbitkan PPU. Namun, pada bulan Maret tahun 2023, DPR tetap mengesahkan PPU tersebut menjadi undang-undang.
Nah, meskipun banyak penolakan, keputusan ini bisa menjadi memicu reaksi keras dari masyarakat. Terus, serikat butuh kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk proses terhadap pengesahan ini. Tak hanya buruh, kalangan akademisi, aktivis, mahasiswa, bahkan mantan hakim Mahkamah Konstitusi pun menyampaikan kritik tajam. Mereka menilai bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip-prinsip dan tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, salah satu kritik utamanya bahwa pemerintah dianggap sengaja menghindari proses revisi yang terbuka dan melibatkan publik yang seharusnya menjadi kewajiban setelah Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Nah, akibat dari proses dianggap tergesa-gesa dan tidak transparan ini, kepercayaan publik terhadap lembaga pembentuk undang-undang, baik pemerintah maupun DPR, mengalami penurunan. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pembentukan kebijakan yang berdampak besar terhadap kehidupan mereka, terutama para pekerja dan pelaku usaha kecil. Secara keseluruhan, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana proses legislasi yang tidak transparan dan tidak partisipasif dalam memicu krisis kepercayaan, serta memperkuat tuntunan agar pembentuk undang-undang di masa depan benar-benar mengutamakan aspirasi rakyat. Oke, setelah kita mendengarkan pemaparan dari teman-teman saya, mungkin tujuan apa kasus ini, mengapa bisa menjadi kasus ini, sekarang kita akan menjelaskan solusi apa yang sangat baik menurut kami untuk menyelesaikan permasalahan ini secara konstitusional. Yang pertama, proses pembentukan undang-undang harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif, yaitu undang-undang sendiri, yaitu produk yang dibuat bersama rakyat melalui wakilnya yang ada di DPR. Maka rakyat harus dilibatkan setiap tahapannya. Yang kedua, pemerintahan sebaiknya tidak menggunakan Perpu untuk menggantikan proses legislasi normal kecuali dalam kondisi yang benar-benar sangat darurat. Yang ketiga, DPR dan pemerintah harus membentuk lembaga pengawasan legislasi yang melibatkan unsur masyarakat sipil untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang sangat-sangat serupa. Keempat, Mahkamah Konstitusi harus tetap menjadi pengawal konstitusi yang independen dan sangat berani. Dengan ini mungkin kasus ini tidak akan terulang kembali dan tidak akan terjadinya kembali yang namanya demo tentang UU Cipta Kerja maupun yang lain-lainnya. Semoga dengan ini kita bisa memperkuat demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia atau di negara kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukasi hukum lainnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.